PT Indofood sukses makmur TBK cetak laba kumulatif 8,15 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mengungkapkan terjadi penurunan surplus APBN hingga pertengahan Maret. Realisasi anggaran IKN tahun 2024 2,3 triliun rupiah dari total belanja 39,3 triliun rupiah. Sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya Jenita Rahu Halek. PT Indofood sukses makmur TBK membukukan pertumbuhan laba tahun 2023 mencapai 8,15 triliun rupiah, meningkat sekitar 28,12% year on year. Kendati demikian, kerugian nilai investasi pada entitas asosiasi di Nigeria kini menjadi sorotan. PT Indofood sukses makmur TBK INDF mencatatkan laba bersih kumulatif tahun 2023 mencapai 8,15 triliun rupiah dengan kenaikan sekitar 28,12% year on year. Laba usaha naik didorong oleh penurunan pada biaya bahan baku sekitar 18% year on year. Berdasarkan segmen bisnisnya, Bogasari masih menjadi penopang laba usaha INDF dengan pertumbuhan mencapai 24%. Kemudian, segmen terbesar Consumer Branded Products PT Indofood CBP sukses makmur ICBP juga membukukan kenaikan laba usaha sebesar 5% year on year. Selama tahun 2023, kontribusi laba usaha ICBP bagi INDF mencapai 75,2%. Kendati demikian, laba INDF mendapatkan tekanan oleh pencatatan kerugian nilai investasi pada entitas asosiasi sebesar 2,43 triliun rupiah, yakni Dufil Prima Food PLC, DPFP yang beroperasi di Nigeria di bawah ICBP. Penurunan nilai wajar DPFP sebesar 1,81 triliun rupiah itu diduga kuat akibat krisis nilai tukar Naira Nigeria terhadap rupiah yang anjlok hingga 50% sepanjang tahun 2023. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami surplus hingga pertengahan bulan Maret 2024. Kendati demikian, nilai surplusnya tercatat menurun dari posisi awal tahun 2024. Menurut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa APBN mengalami surplus sebesar 22,8 triliun rupiah per 15 Maret 2024. Nilai surplus tersebut setara dengan 0,1% terhadap produk domestik bruto nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, terjadi penurunan nilai surplus dari posisi awal tahun pada Januari lalu. Nilai surplus tercatat mencapai 31,3 triliun rupiah atau setara 0,14% terhadap PDB nasional. Sri Mulyani menambahkan, penurunan surplus itu disebabkan karena menurunnya realisasi pendapatan negara, sementara belanja negara tumbuh pesat. Tercatat realisasi pendapatan negara sebesar 439,2 triliun rupiah atau setara dengan 17,6% dari target APBN. Artinya, nilai lebih rendah sekitar 5,4% year on year dari posisi sama tahun lalu. Penyebab lainnya yakni fenomena high base effect manakala pendapatan negara tercatat tumbuh secara signifikan sehingga terjadi normalisasi atau koreksi pada tahun ini. Masih soal anggaran, realisasi anggaran Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tercatat mencapai 2,3 triliun rupiah per 29 Februari 2024. Sementara total belanja IKN tahun 2024 sebesar 39,3 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, total belanja untuk IKN atau Ibu Kota Negara dari tahun 2022 sampai tahun 2024 yakni 71,8 triliun rupiah. Secara rinci, tahun 2024 dianggarkan 39,3 triliun rupiah, tahun 2023 27 triliun rupiah, sedangkan tahun 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah. Sementara itu realisasi anggarannya tahun ini 2,3 triliun rupiah per 29 Februari 2024
atau baru 5,8% dari pagu. Bila mana anggaran itu diperuntukkan untuk pembangunan kawasan Istana Negara, Kemenko Rumah Tapak Menteri, Rumah Susun, ASN, Jalan Tol IKN, Jembatan, Bandara VVIP, Bendungan, serta pengendalian banjir. PT Bank OCBC NISP Tbk KAM dividen hari ini 28 Maret 2024 pukul 16.00 dengan nilai dividen Rp72 per lembar saham. Sementara Amerika akan merilis data personal income dan personal spending pada hari Jumat 29 Maret 2024. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lewatkan berita teraktual serta analisis pasar saham, mata uang dan investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Jenita Rahu Halek pamit undur diri. Sampai jumpa.